Baik, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis yang telah kami lakukan yang berjudul Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Vaksinasi COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma NFBIAS. Dan di kelompok ini terdapat beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Fajr Ramadan, yang kedua Nur Hikmah, dan yang ketiga Hasbullah. Jadi selanjutnya untuk pendahuluan akan dibacakan oleh saudara Fajr Ramadan. Baiklah, saya akan membacakan pendahuluan. Dengan wacana pemerintah Indonesia mengembangkan vaksin, maka tidak banyak masyarakat Indonesia memberikan respon dan opininya di berbagai media akan vaksinasi yang akan dilakukan di Indonesia. Salah satu media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pendapatnya terhadap sesuatu adalah media sosial Twitter. Oleh karena itu, kami mencoba mengelola data respon atau sentimen masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19 di Twitter dengan menggunakan metode klasifikasi NFBIAS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi. Waktu pengerjaan kurang lebih 1 bulan meliputi penentuan ide dan proses pengerjaan. Dataset yang digunakan adalah hasil crawling yang telah dilakukan pada Twitter dengan kata kunci vaksin COVID. Proses pengerjaan meliputi penentuan ide, crawling data, preprocessing, TF-IDF, dan modeling menggunakan algoritma NFBIAS. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk uraian penelitian akan dibaca oleh saya sendiri. Jadi yang pertama itu analisis sentimen. Jadi untuk analisis sentimen itu adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana sebuah sistem diekspresikan menggunakan teks dan bagaimana sentimen tersebut bisa dikategorikan sebagai sentimen positif ataupun negatif. Yang selanjutnya itu adalah klasifikasi. Jadi klasifikasi itu merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas. Yang selanjutnya itu adalah algoritma NFBIAS. Jadi NFBIAS itu adalah pengklasifikasian statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Selanjutnya itu adalah library yang digunakan. Di sini yang pertama itu adalah NLTK atau Natural Language Toolkit, yang dimana NLTK itu adalah library yang populer digunakan pada ilmu preprocessing karena sangat mendukung dalam proses preprocessing seperti stop word, stemming, dan tokenizing. Untuk library yang kedua itu adalah scikit-learn. Scikit-learn adalah library untuk bahasa pemrograman Python yang dibangun di atas NumPy dan fungsinya dapat membantu melakukan preprocessing data ataupun melakukan training data untuk kebutuhan machine learning. Library yang ketiga itu adalah NumPy atau Numerical Python, yang dimana Numerical Python ini adalah library Python yang berfokus pada scientific computing, yang dimana memiliki kemampuan untuk membentuk objek dimension array yang mirip dengan list pada Python. Yang selanjutnya itu adalah Pandas atau Python for Data Analysis, yang dimana ini adalah library Python yang berfokus untuk memproses analisis data seperti memanipulasi data, persiapan data, dan pembersihan data. Pandas ini menyediakan struktur data dan fungsi high level untuk membuat pekerjaan dengan data terstruktur atau tabular dengan lebih cepat, mudah, dan ekspresif. Yang kelima itu adalah Matplotlib. Matplotlib ini adalah library Python yang fokus pada visualisasi data seperti membuat plot grafik, visualisasi, dan Matplotlib ini adalah sebuah gambar grafik yang terdapat suatu sumbu atau lebih. Setiap sumbu memiliki sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Yang selanjutnya itu adalah perencanaan sistem. Yang pertama di sini ada data.
Jadi data yang digunakan pada penelitian ini itu merupakan data yang diambil dari tweet netizen di sosial media, yaitu Twitter, dengan menggunakan pemrograman bahasa Python untuk mengcrawling data dengan kata kunci yaitu vaksin COVID. Jadi adapun jumlah yang dapat diambil pada kasus ini yaitu 500 tweet. Dan selanjutnya adalah untuk preprocessing. Jadi untuk preprocessingnya itu meliputi yang pertama itu stop word. Untuk tahap ini akan diseleksi dan menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki bobot atau makna yang telah disesuaikan dengan kamus stop word. Maaf, yang pertama itu adalah case folding. Untuk case folding ini, tweet yang berkarakter huruf besar akan diubah semuanya menjadi huruf kecil. Nah, untuk yang kedua itu adalah text cleaning. Pada tahap ini dilakukan untuk pembersihan text tweet seperti menghapus. Pada tahap ini kita merubah text tweet yang memiliki kata imbuhan menjadi kata dasar. Yang keempat itu adalah stop word. Untuk tahap ini, text tweet akan diseleksi dengan menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki bobot atau makna yang disesuaikan dengan kamus stop word. Yang kelima itu adalah tokenizing. Untuk tahap ini, text tweet akan diproses dengan mengubah kalimat tweet menjadi potongan kata. Jadi untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nur Hikmah. Ya, baiklah. Jadi setelah melakukan crawling di Twitter dan melakukan preprocessing, maka didapatkan hasil dan analisis seperti berikut, bahwa dilihat di sini hasil untuk TF-IDF-nya, di situ kata daftar itu memiliki banyak kali muncul begitu. Jadi ada lebih dari 250. Kemudian di sini kita bisa lihat juga dari hasil TF-IDF dalam bentuk workload-nya, di mana tadi di sini daftar yang katanya itu paling banyak. Jadi hasil workload-nya di situ daftar ini memiliki lebih besar fontnya. Kemudian di sini dilihat dari hasil analisis sentimennya dengan klasifikasi net bias. Di sini didapatkan bahwa masyarakat berpandangan netral terhadap vaksin COVID. Nah, kemudian untuk kesimpulannya di sini bisa kita dapatkan bahwa respon dan opini masyarakat Indonesia terhadap vaksin COVID-19 dengan menggunakan data yang bersumber media sosial Twitter itu berpandangan netral. Nah, kemudian untuk demo hasil analisis sentimennya di sini. Jadi pertama di sini kami menggunakan library untuk crawling data, kemudian APK-nya. Nah, sehingga didapatkan tweet dari Twitter yang tentang vaksin COVID. Kemudian dilakukan pre-processing terhadap dokumen tersebut atau dataset yang telah di-crawling. Nah, di sini didapatkan di sini didapatkan TF-IDF, kemudian workload-nya juga. Nah, untuk analisis sentimennya sendiri di sini kami mendapatkan bahwa masyarakat Indonesia berpandangan netral terhadap vaksin COVID-19. Mungkin itu saja yang saya bisa demokan tentang hasil analisis sentimen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.